Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Ramila. Saya akan menjelaskan hal pertama untuk membangun aplikasi JNE sederhana menggunakan SQLite. Hal pertama, kalian harus mendownload 3 file ini. File pertama, MySQL Connector Java, berfungsi untuk mengkoneksikan Java pada MySQL. File kedua, SQLite JDBC, berfungsi untuk driver SQLite. Dan file yang terakhir, SQLite Tools, berfungsi untuk menyimpan database. Dan jangan lupa sesuaikan dengan Windows kalian. Karena Windows saya 64, maka saya memilih 64. Setelah mendownload ketiga file tersebut, kalian ekstrak ketiga file tersebut. Pada file SQLite Tools, kalian harus mengubah namanya agar saat dipanggil pada program, kalian tidak ribet-ribet mengetik panjang-panjang. Setelah mengubah nama file SQLite Tools, kalian pindahkan file tersebut ke dalam local disk C agar dapat mudah dicari saat pemanggilan pada program. Dan buka aplikasi BlueG, lalu masuk ke Tools, lalu buka Preference dan Library. Setelah masuk ke Library, kalian cari file yang kalian download tersebut. Setelah kalian masuk, kalian masukkan MySQL Connector Java dan SQL Driver. Setelah kalian masukin, klik OK dan reload aplikasi BlueG tersebut agar file yang kalian import dapat terloaded. Setelah kalian mengimport 3 file tersebut, kalian dapat membuat database. Saya akan membuat database dengan CMD menggunakan Run Administrator. Agar mudah membuka CMD dengan cepat, kita menggunakan shortcut Windows R, lalu ketik CMD, lalu Enter. Setelah membuka CMD, kalian ketik CD dengan titik 2 kali, lalu Enter. Berfungsi sebagai berpindah dari satu folder ke folder yang lainnya. Kemudian, ketik CD kembali dan arahkan alamat SQL Tools yang kalian download tadi. Kalian dapat membuat database dengan mengetik SQLite 3 dan nama database kalian. Karena nama database saya jne.db, maka nama database saya akan muncul dengan nama jne.db. Setelah kalian mengarahkan dan membuat nama database, kalian dapat mengaktifkan database dengan mengetik .database. Database tersebut akan aktif pada file yang kalian panggil. Setelah membuat database, saya akan membuat table dengan nama JNE. Setiap table memiliki table header. Di setiap table header memiliki data yang diinput nanti. Maka, di setiap nama table header, saya akan menamakan ID pengiriman dengan tipe data varchar. Nama, tanggal, nama penerima, alamat, jenis pengiriman, jenis packing. Dengan tipe data yang sama, yaitu varchar. Setiap tipe data varchar saya batasi dengan penginputannya dengan size 30. Dan saya masih ingin menginput pada table header, yaitu harga pengiriman, harga packing, jumlah, total harga, dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Setelah membuat table, kalian aktifkan .headerOn dan .modeColumn dan .table. .headerOn berfungsi untuk merapikan table header. .modeColumn berfungsi untuk merapikan kolom. Dan yang terakhir yaitu .table untuk memeriksa nama table. Setelah kalian membuat database, kalian buat kelas di dalam aplikasi BlueG dengan nama kelas koneksi. Kemudian, kalian import kelima package Java ini. Yang pertama, import java.sql. Mengimport Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Yang kedua, import Java SQL Connection. Mengimport Java SQL dari library Java untuk membuat suatu koneksi dengan data dalam database. Yang ketiga, import Java SQL Statement. Mengimport Java SQL dari library Java untuk menerima suatu pernyataan perintah Java SQL dari database. Yang keempat, Java SQL Exception. Mengimport Java dari library Java untuk memanggil kelas exception yang akan membalut error akses database.
Yang terakhir, mengimport Java Swing JOption. Mengimport Java Swing untuk membuat GUI yang berisi beberapa pilihan informasi di dalamnya. Public Class Koneksi Action Open merupakan deklarasi nama program koneksi yang dihubungkan dengan program kelas open. Public Static Connection koneksi merupakan metode connection dengan variabel koneksi. Public Static Statement State merupakan metode statement dengan variabel state. Public Static Void Main merupakan metode utama program. Tree berfungsi sebagai perintah untuk mengeksekusi program. Class.forName org.sqlet.jdbc merupakan metode untuk memanggil kelas dalam database driver. String URL merupakan alamat database yang disimpan untuk mengkoneksikan ke dalam database. Sistem out.println untuk ngeprint koneksi berhasil dengan ketentuan koneksi terhubung ke dalam database. Get_exception_e merupakan perintah untuk menampilkan pesan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Sistem out.println error getMessage merupakan pesan yang akan muncul jika database tidak terhubung dengan koneksi. Setelah membuat kelas koneksi untuk menghubungkan database, kali ini saya akan membuat kelas open untuk menampilkan tampilan awal dari aplikasi JNE sederhana ini. Dengan itu, saya akan mengimport 4 package ini. Yang pertama, import java.sql. Mengimport Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Yang kedua, import javax.swing. Mengimport javax.swing dari library Java untuk mendeklarasikan sebuah komponen GUI. Yang ketiga, mengimport java awt.event. Mengimport Java awt dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan database dari package event. Yang terakhir, import java.awt. Mengimport java.awt dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Public Class Open merupakan deklarasi nama program. Static Class JFrame dengan variabel frame merupakan kelas JFrame untuk membuat frame. Static Class JButton dengan variabel button transaksi merupakan JButton untuk membuat button. Static Void Run merupakan kelas void dengan variabel run untuk memanggil prosedur GUI dan prosedur menu JNE. Static Void GUI merupakan kelas void dengan variabel GUI untuk membuat prosedur GUI untuk mengatur tampilan dan layout GUI pada frame. Frame Set Title berfungsi untuk membuat judul dari program. Frame Set Size berfungsi untuk mengatur size frame. Frame Set Location to bernilai 0 berfungsi sebagai metode untuk membuat frame berada di tengah. Frame Set Resizable berfungsi untuk mengatur kembali ukuran bersifat true. Frame Set Visible berfungsi untuk mengatur kelas maupun output pada frame agar dapat ditampilkan bernilai true. Frame Set Layout berfungsi untuk mengatur jenis layout yang akan ditampilkan bersifat null. Frame Set Default Calls Operation berfungsi sebagai operation dari frame saat ke frame selanjutnya program terhenti. Frame Get Content Pane Set Background berfungsi untuk mengatur warna pada background frame. Kelas JLabel dengan variabel intro 1 dan JLabel dengan variabel lainnya berfungsi untuk memasukkan label ke dalam prosedur GUI yang akan tampil pada frame. Frame ADD dengan memanggil variabel intro dan men-set bounds, dan frame ADD dengan variabel lainnya berfungsi untuk menentukan posisi objek di dalam GUI dengan menentukan lebar dan tinggi menggunakan koordinat X dan Y. Begitu juga dengan frame ADD button. Static Void Menu JNE merupakan kelas void dengan variabel menu JNE. Button transaksi ADD Listener memberi fungsi pada button transaksi. Public Void Action Performed merupakan metode dari program. Action Frame Set Visible berfungsi untuk mengatur kelas maupun output pada frame agar dapat ditampilkan bernilai false. Frame Set Resible berfungsi untuk mengatur kembali ukuran
bersifat true. Frame set default close operation berfungsi sebagai operation dari frame saat ke frame selanjutnya program terhenti. Dan yang terakhir, memanggil kelas menu dan kelas menu utama berguna untuk saat mengklik tombol transaksi akan mengarah ke frame menu dan menu utama. Saya Priyanka, saya akan menjelaskan aplikasi menu. Yang pertama, import Java SQL. Mengimport Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Yang kedua, import Java Await Event. Mengimport Java Await Event dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan database dari PG Event. Import Java Await. Mengimport Java Await dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Yang keempat, import Java SVG. Mengimport Java SVG dari library Java untuk mendeklarasikan sebuah komponen grafis. Selanjutnya, public class menu. Kelas JFrame dengan variabel frame untuk membuat frame. Static JFrame, frame sama dengan frame JFrame. Yang selanjutnya, kelas JRadio button, variabel paket untuk membuat radio button. Selanjutnya, kelas JRadio button, variabel packing untuk membuat radio button. Selanjutnya, kelas button group, variabel group paket dan group packing untuk membuat grup pada button. Selanjutnya, kelas JButton, variabel btn untuk membuat button. Selanjutnya, kelas JLabel untuk membuat text label pada frame. Selanjutnya, method static dengan kelas JTextFillet untuk membuat text fillet pada frame, berfungsi sebagai tempat untuk menginput data. Yang selanjutnya, method static class. Menu utama berfungsi sebagai method dari program untuk mengambil method lain seperti static void menu utama, GUI, reset, simpan, hitung kembali, bayar data utama. Selanjutnya, method static dengan kelas GUI yang dimana di dalam kelas berisi syntax untuk mengatur sebuah model frame. Static void GUI. Yang pertama, judul dari program, frame set title, program JNE. Yang kedua, berfungsi mengatur size frame, frame set size 400,650. Yang ketiga, berfungsi sebagai method untuk membuat frame berada di tengah, frame set location relative to null. Keempat, berfungsi untuk mengatur kembali ukuran kembali bersifat true, frame set regible true. Yang kelima, berfungsi untuk mengatur kelas maupun output pada frame agar dapat ditampilkan bernilai true, frame set visible true. Yang keenam, berfungsi untuk menentukan jenis layout yang akan ditampilkan bersifat null, frame set layout null. Yang ketujuh, berfungsi sebagai operation dari frame saat ke frame selanjutnya program terhenti, frame set default
close operation. J-frame, begin, on, close. Yang kedelapan, berfungsi untuk mengatur warna background pada frame. Frame get content panel, set background color. Selanjutnya touch highlight. 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 Selanjutnya add label to frame. Selanjutnya add label to frame. Selanjutnya add label to frame. Selanjutnya add text highlight agar saat penginputan pada text highlightnya bernilai kosong atau belum diinput. Selanjutnya add text highlight to frame XY with high. Selanjutnya add button XY with high. Kemudian metode static dengan kelas resize, static void resize. Lalu text highlight untuk mengkosongkan text highlight dari input yang sudah diisi. Selanjutnya memberi fungsi btn resize. Oke, dengan saya Bisma, di sini saya akan melanjutkan isi codingan dari menu. Yang pertama ada static void hitung, merupakan metode dengan kelas hitung. Selanjutnya ada btn hitung .add action listener dalam kurung new action listener, berguna untuk memanggil variabel btn hitung untuk memberi fungsi atau action listener pada kelas button. Yang selanjutnya ada public void action performance dalam kurung action event merupakan metode pada program sebagai objek dari kelas btn hitung untuk memicu action event. Selanjutnya ada int harga 2, harga 1 untuk membuat tipe data integer dengan variabel harga 2 dan harga 1. Selanjutnya ada harga 1 sama dengan 0, harga 2 sama dengan 0 untuk memberi nilai pada harga 1 dan harga 2. Selanjutnya ada int in jumlah sama dengan integer dot parseIn dalam kurung txt jumlah getX, berguna untuk membuat tipe data integer dengan variabel jumlah untuk mengkonvert tipe data dari string dari inputan txt jumlah. Selanjutnya ada string paket, berguna untuk tipe data string dengan variabel paket dan packing. Selanjutnya ada paket sama dengan null, merupakan variabel paket bernilai 0. Kemudian ada paket sama dengan null, merupakan variabel packing bernilai 0. Selanjutnya ada if dalam kurung paket 1 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel paket 1 dari radio button untuk is selected atau memilih dari output radio button. Selanjutnya ada harga 1 sama dengan 8.000, merupakan nilai harga 1 dari selected radio button paket 1. Selanjutnya ada paket sama dengan yes, merupakan output paket dalam tipe data string menghasilkan output. Selanjutnya ada if dalam kurung paket 1 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel packing 1 radio button untuk is select atau memilih dari output radio button. Selanjutnya ada harga 2 sama dengan 5.000, berguna untuk menilai harga 2 dari is selected atau memilih radio button packing 1. Selanjutnya ada packing sama dengan box, untuk berguna untuk variabel packing 1 dengan tipe data string penghasil output.
Selanjutnya ada else if dalam kurung packing 2 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel packing 2 dari radian button untuk is selected memilih dari output radian button. Selanjutnya ada harga 2 sama dengan 6000, merupakan nilai harga 2 dari is selected atau memilih radian button packing 2. Selanjutnya ada packing sama dengan kayu, merupakan variabel packing dengan tipe data string menghasilkan output. Yang selanjutnya ada else if dalam kurung packing 3 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel packing 3 dari radian button untuk is selected atau memilih dari output radian button. Selanjutnya ada harga 2 sama dengan 7000, merupakan nilai harga 2 dari is selected radian button packing 3. Selanjutnya ada packing sama dengan bubble wrap, merupakan variabel packing dengan tipe data string menghasilkan output yang tadi bubble wrap itu. Selanjutnya ada else if dalam kurung packing 4 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel packing 4 dari radian button untuk is selected atau memilih dari output radian button. Selanjutnya ada harga 2 sama dengan 8000, merupakan nilai harga 2 dari is selected atau memilih radian button packing 3. Selanjutnya ada packing sama dengan beton, merupakan variabel packing dengan tipe data string output menghasilkan beton. Selanjutnya else if sama dengan dalam kurung packing 5 dot is selected, merupakan perulangan if dengan variabel packing 5 dari radian button untuk is selected atau memilih dari output radian button. Yang selanjutnya ada harga 2 sama dengan 2000, merupakan nilai harga 2 dari is selected atau memilih radian button packing 5. Selanjutnya ada packing dalam sama dengan besi, merupakan variabel packing dengan tipe data string menghasilkan output besi. Kemudian yang selanjutnya sama seperti yang di atas, diulang sampai dengan paket kelima. Setelah semua selesai, selanjutnya ada in hasil sama dengan jumlah bintang harga 1 tambah harga 2, merupakan tipe data dengan variabel hasil untuk menghitung jumlah tanda bintang harga 1 tambah harga 2. Selanjutnya ada string total sama dengan integer dot toString dalam kurung hasil, merupakan tipe data string variabel total mengconvert integer toString dari variabel hasil. Selanjutnya ada txt total garis bawah harga dot set text dalam kurung total, berguna untuk text field total harga garis bawah harga untuk set text dari variabel total. Selanjutnya ada string harga p sama dengan integer dot toString dalam kurung harga 1, merupakan tipe data string dengan variabel harga p mengconvert integer toString dari variabel harga 1. Selanjutnya ada string harga PC sama dengan integer dot string harga 2, merupakan tipe data string dengan variabel harga PC dan convert integer toString dari variabel harga 2. Selanjutnya ada txt jenis pengiriman dot set text dalam kurung paket, berguna untuk menampilkan variabel paket data text field. Selanjutnya ada txt jenis packing dot set text dalam kurung packing, berguna untuk menampilkan variabel packing pada text field. Kemudian ada txt harga pengiriman set.setText dalam kurung harga p, berguna untuk menampilkan variabel harga p pada text field. Selanjutnya ada txt harga packing .setText dalam kurung harga PC, berguna untuk menampilkan variabel harga PC pada text field. Selanjutnya ada jobtion pen show message dialog dalam kurung 0, segera lakukan pembayaran, merupakan berguna untuk menampilkan pesan bernilai 0 pada frame. Selanjutnya ada static void bayar, merupakan metode program dengan variabel bayar. Selanjutnya ada btn bayar dot add action listener dalam kurung new action listener, untuk
untuk memberi fungsi btn bayar menggunakan add action listener tadi. Selanjutnya ada public void action performat dalam kurung action event merupakan metode action performat. Selanjutnya ada string output JNE plus NN merupakan tipe data string dengan variabel output untuk mendeklarasikan metode pembayaran nanti. Dan untuk program ini, semua ini berguna untuk mengambil data dari text file. Selanjutnya ada string JNE sama dengan JOptionPen.show input dialog dalam kurung null output pembayaran JOptionPen.question garis bawah message merupakan tipe data string variabel JNE dengan JOptionPen.show input dialog untuk mendapatkan pesan pembayaran. Selanjutnya ada uang sama dengan integer.present dalam kurung JNE merupakan tipe data integer variabel untuk menampilkan pesan dari variabel JNE. Selanjutnya ada total 1 sama dengan integer.person dalam kurung txt total garis bawah harga .getText merupakan tipe data integer dengan variabel total 1 untuk mengkonvert string to integer pada data txt file total harga. Selanjutnya ada kembali sama dengan total 1 kurang uang merupakan tipe data integer dengan variabel kembali untuk mengumpul total 1 kurang uang. Selanjutnya ada JOptionPen.show message dialog dalam kurung null terima kasih telah menggunakan jasa kami untuk menampilkan pesan. Selanjutnya ada JOption.show message dialog dalam kurung null paket Anda akan segera kami kirimkan secepatnya berguna untuk menampilkan pesan dengan mengambil text file nama penerima. Selanjutnya ada JOption.show message dialog dalam kurung null uang kembalian Anda plus RP plus kembalian untuk menampilkan pesan dengan mengambil variabel kembalian. Selanjutnya static void simpan merupakan metode dengan kelas simpan. Selanjutnya ada btn simpan .add action listener dalam kurung new action listener berguna untuk memberi fungsi action listener pada btn simpan. Selanjutnya ada public void action performat dalam kurung action event merupakan metode action performat. Selanjutnya ada if dalam kurung txd id garis bawah pengiriman .getText .equals merupakan perulangan if untuk mengambil data dari text file. Selanjutnya JOptionPen.show message dialog dalam kurung null silakan isi ID pengiriman. Selanjutnya ada txd id garis bawah pengiriman .request focus. Dan selanjutnya itu sampai ke bawah sini merupakan perulangan if untuk mengambil data dari text file. Selanjutnya ada try berguna untuk memblok kode yang akan diuji dari kesalahan yang akan dieksekusi. Selanjutnya ada class.forName dalam kurung org.escalate.jbdc berguna untuk memanggil driver escalate JBDC. Selanjutnya ada koneksi dalam sama dengan drive manager.getConnection tempat di mana file .db kalian simpan berguna untuk menghubungkan data ke database dengan driver manager yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada koneksi .create statement .execute update dalam kurung insert into JNE values plus dalam kurung lagi plus txd id pengiriman .getText sama dengan dalam kurung plus txt nama .getText plus txt tanggal .getText
merupakan variabel koneksi dengan membuat statement agar data yang diambil dari text file tersimpan di dalam database. Selanjutnya ada JOption pen.show message dialog dalam kurung 0 data berhasil disimpan. Untuk menampilkan pesan data berhasil disimpan. Selanjutnya GUI buka kurung tutup kurung reset buka kurung tutup kurung berguna untuk memanggil kelas. Selanjutnya ada txtid garis bawah pengiriman .request focus berguna untuk memberi fokus terhadap text file agar data yang diambil sesuai. Selanjutnya ada catch expression x berguna untuk mendefinisikan block try untuk perintah untuk menampilkan pesan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Selanjutnya ada JOption pen.show message dialog dalam kurung 0x. Selanjutnya ada static void data utama merupakan metode dengan kelas data utama. Selanjutnya ada btn data utama .add action listener dalam kurung new action listener berguna untuk memberi fungsi action listener pada btn data utama. Selanjutnya ada public void action performed dalam kurung action event merupakan metode action performed. Selanjutnya ada data pengiriman .table dan frames .set visible .false berguna untuk memanggil kelas data pengiriman dan kelas table. Selanjutnya ada static void kembali merupakan metode dengan kelas kembali. Selanjutnya ada btn kembali .add action listener dalam kurung new action listener berguna untuk memberi fungsi btn kembali dengan action listener. Selanjutnya ada public void action performed dalam kurung action event merupakan metode action performed. Selanjutnya ada frame.setVisible false dalam kurung false berfungsi untuk mengatur kelas maupun output pada frame agar dapat ditampilkan bernilai false. Selanjutnya ada frame.setResizable dalam kurung false berfungsi untuk mengatur kembali ukuran kembali bersifat true. Selanjutnya ada frame.setDefault close operation dalam kurung jframe.exit garis bawah on garis bawah close berfungsi sebagai operation dari frame saat keyframe selanjutnya program terhenti. Selanjutnya ada open.run berguna untuk memanggil kelas open dan kelas run. Selanjutnya ada JOption pen.show message dalam kurung 0 segera lakukan pemberian untuk melakukan transaksi lain. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Robi Kusuma dengan NPM 202143501808 ingin menjelaskan program data pengiriman. Import Java SQL berguna mengimport Java SQL dari library Java untuk mendukung akses dan pengolahan data dalam database. Import Java Xwing berguna mengimport Java Xwing dari library Java untuk mendeklarasikan sebuah komponen GUI. Import Java AWT Event berguna mengimport Java AWT dari library Java untuk mendukung akses dan perancangan user interface package event. Import Java Xwing Table berguna mengimport Java Xwing dari library Java untuk komponen GUI, Swing Java, dan tampilan grafis table. Import Java AWT berguna mengimport Java AWT dari library Java untuk mendukung akses dan perancangan user interface dan event handling. Selanjutnya ada public class data pengiriman yang di-extends dengan koneksi, yaitu deklarasi nama program data pengiriman yang dihubungkan dengan program koneksi. Static gframe dengan variabel frame yang berisi data pengiriman, yaitu kelas gframe dengan variabel frame untuk membuat frame data pengiriman.
Lalu ada static G-table dengan variabel table, yaitu kelas G-table dengan variabel table untuk menampilkan table. Static G-label dengan variabel label adalah kelas G-label dengan variabel label untuk menampilkan label data pengiriman. Static G-scroll dengan variabel scroll, yaitu kelas G-scroll pane dengan variabel scroll untuk membuat scroll pada table. Static font dengan variabel font 1, yaitu kelas font dengan variabel font 1 untuk membuat font konsolas dengan opsi bold dan font 13. Static font dengan variabel font 2, yaitu kelas font dengan variabel font 2 untuk membuat font OCR A BT dengan opsi bold size 40. Lalu ada static G-label dengan variabel ID pengiriman, yaitu kelas G-label dengan variabel ID pengiriman untuk menampilkan label ID pengiriman yang ingin dihapus. Static G-text field dengan variabel txt ID pengiriman, yaitu kelas G-text field dengan variabel txt ID pengiriman untuk merubah teks. Lalu ada G-button dengan variabel btn delete, yaitu kelas G-button dengan variabel btn delete untuk menampilkan tombol delete. Lalu selanjutnya ada static void table, yaitu kelas void dengan variabel table yang berisi GUI, isi data, dan delete. GUI yaitu perintah untuk memanggil prosedur GUI, isi data untuk memanggil prosedur isi data, delete untuk memanggil prosedur delete. Pertama, static void GUI, yaitu kelas void dengan variabel GUI. Membuat prosedur GUI untuk mengatur tampilan dari layout GUI dengan frame, set size, set location relative to, frame set resizable, frame set visible. Lalu ada frame add pengiriman. Lalu ada 3 frame add, yaitu ID pengiriman, txt ID pengiriman, dan btn delete yang diatur menggunakan set bounds. Selanjutnya btn delete disetting background color dengan menggunakan kode 696969. Lalu btn delete juga disetting foreground dengan warna white. Di bawahnya ada frame add scroll dengan setting bounds. Lalu ada frame add label dengan setting bounds, label dengan setting font 2, frame dengan set layout null, dan frame get content pane di setting background color dengan kode 6495ED. Lalu yang kedua ada static void isi data, yaitu kelas void dengan variabel isi data. Kita akan mendeklarasikan variabel connection dengan koneksi dan mendeklarasikan variabel statement dengan stat. Default table model dengan variabel tab, mendeklarasikan tab yang digunakan untuk memberikan header dan data pada kolom dan baris tabel. Lalu ada JTable header dengan variabel table header untuk mendeklarasikan table header pada tabel. Kemudian table di setting auto resize mode dengan JTable auto resize all columns. Table juga mendapatkan get table header dengan setting reordering allowed, dan table mendapatkan table header dengan setting resizing allowed. Table header disetting menggunakan background berwarna putih, dan table header disetting menggunakan font 1. Table disetting menggunakan warna putih. Lalu table ditambahkan beberapa kolom, yaitu ada ID pengiriman, nama, tanggal, nama penerima, alamat pelayanan, packing, harga pelayanan, harga packing, jumlah, dan total harga. Kemudian table di setting model tab. Di sini ada perintah try untuk mengeksekusi program dengan class.forName
org.skilite.jdbc, yaitu memanggil class database driver. Lalu ada koneksi driver manager.getConnection jdbc.skilite c.skilite3.jne.db untuk membuat koneksi ke database dan mencari lokasinya. Statement dengan variabel state yaitu membuat objek statement koneksi untuk mengirim pernyataan SQL ke database. Lalu ada result set data untuk mendefinisikan data dengan eksekusi query. Lalu di sini ada program perulangan yaitu while data.next yang berguna untuk data yang didapat dari hasil query dengan tab add a row new object untuk menambahkan baris data object table. Kemudian variabel data mendapatkan string dengan ID pengiriman, nama, tanggal, nama penerima, alamat, jenis pengiriman, dan jenis packing. Kemudian data mendapatkan integer dengan harga pengiriman, harga packing, jumlah, dan total harga. Kemudian ada perintah catch dengan exception untuk menampilkan pesan error jika eksekusi gagal atau ada yang salah pada program. Lalu yang ketiga ada static void delete, yaitu class void dengan variabel delete. btn delete.action listener new action listener yaitu menentukan event pada tombol delete yang dibungkus dengan public void action performed action event dengan perintah try untuk mengeksekusi program. Class.forName org.skilite.jdbc untuk memanggil kelas database driver. Connection koneksi driver manager.getConnection untuk membuat koneksi ke database dan mencari database. Statement start koneksi.create statement untuk membuat objek statement koneksi untuk mengirim pernyataan SQL ke database. Result set dengan variabel set yaitu start execute query. Select.from.jne where ID pengiriman yaitu mendefinisikan untuk mendapatkan data dari eksekusi query. Lalu ada program permisalan yaitu if set.next untuk melakukan permisalan terhadap data yang sudah didapatkan dari hasil query dengan if text id pengiriman.getText equals get string dengan yang berisi state execute update goption pen show message dialog frame set visible text id pengiriman set text id pengiriman equals focus. Lalu ada perintah untuk menampilkan pesan error yaitu catch exception x jika eksekusi gagal atau ada yang salah. Sekian cara kerja aplikasi sederhana JNE ini kalian run pada kelas koneksi. Setelah run, void run, maka akan muncul frame awal sebagai frame untuk melakukan transaksi. Klik tombol pesan, lalu akan mengarahkan ke frame kedua, yaitu frame yang dimana pada kelas menu utama. Kalian isi data dengan sesuka hati kalian. Saya akan memilih jasa pengiriman yes dan packing paket bubble wrap. Kemudian isi ID pengiriman, nama, tanggal, nama penerima, alamat, dan jumlah. Saya akan mengisi ID pengiriman dengan 666, nama Robi, tanggal 9 Oktober 2002, nama penerima Reza, alamat Depok, jumlah 100. Setelah itu kalian pencet tombol hitung untuk menghitung harga pengiriman ditambah harga packing dikali jumlah, maka akan keluar total harga. Nah, setelah kalian mencet tombol hitung, maka akan keluar pesan segera lakukan pembayaran. Setelah itu saya akan melakukan pembayaran, maka akan muncul pesan pembayaran. Pesan pembayaran mengambil data dari ID pengiriman, nama, tanggal, nama penerima, alamat, jenis pengiriman, jenis packing, harga pengiriman, harga packing, jumlah, total harga. Setelah itu masukkan uang untuk membayarnya.
setelah memasukkan nominal uang, maka pencet OK. Maka akan keluar pesan terima kasih telah menggunakan jasa kami, dan pesan paket akan segera kami kirim secepatnya kepada Reza, dan yang terakhir pesan uang kembalian Anda sekitar 1.930.000. Setelah itu, jika kalian ingin menyimpan data ini, maka kalian klik button simpan. Maka data berhasil disimpan. Kemudian kalian ingin melihat data yang tadi sudah diisi, kalian klik tombol data. Maka data yang kalian isi akan masuk ke tabel ini yang sudah terkoneksi pada database. Jika kalian ingin menghapus data yang sudah diisi, maka isi ID pengiriman yang sudah Anda isi tadi. Semisal saya ingin menghapus 2022. Pencet tombol delete. Maka akan keluar pesan data berhasil dihapus. Maka frame tabel akan terclose. Jika kalian ingin melihat tabel kembali, maka klik tombol data kembali. Nah, data yang tadi sudah dihapus dengan ID 2022 sudah terhapus dan kembali. Dan untuk fungsi tombol reset, jika Anda mengisi data dan data Anda salah, semisal saya ngisi asal, nah datanya akan salah, maka kalian pencet reset untuk menghapus semua data yang sudah diisi, dan tombol button kembali untuk kembali kepada frame awal, yaitu pada frame class open. Maka akan keluar pesan segera lakukan pembayaran untuk melakukan transaksi.